Sebelum kuliah, saya hanya tahu mengerjakan tugas teori dengan menulisnya di buku tulis. Tidak ada praktikum atau praktik-praktik lainnya. Dulu juga saya tidak mengulang pembelajaran kuliah setelah pulang kuliah. Saya hanya sibuk melakukan hal yang saya suka seperti membaca novel dan lain-lainnya. Dulu saya juga tidak peduli akan tugas kuliah dan saya selalu menunda untuk mengerjakan tugas kuliah dan sibuk bermain video game online. Langkah pertama adalah mengupas kabelnya terlebih dahulu menggunakan pengupas kabel yang ada di tangkring. Selanjutnya, kita membagi kabel tersebut supaya lebih mudah disusun sesuai urutan. Kabel yang akan dibuat adalah jenis kabel cross, di mana ujung satu itu adalah strike B dan di ujung sebelahnya lagi strike A. Susunan kabel yang pertama yaitu di putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Setelah selesai menyusun warna, kemudian potong ujung kabel supaya ujungnya sejajar untuk dimasukkan ke dalam RJ45. Proses untuk memasukkan kabel ke dalam RJ yaitu RJ45-nya berada di sebelah kanan dan kabel berada di sebelah kiri. Dan untuk pengaitnya harus berada di bawah supaya urutan kabel nanti ketika dites tidak terbalik. Kabel harus didorong kuat ke depan supaya kabelnya mencapai ujung di RJ45. Setelah itu, kita akan mengunci kabel tersebut dengan tang crimping supaya kabelnya tidak terlepas dari RJ45. Di ujung yang satunya lagi, kita akan membuat kabel strike A. Lakukan seperti kabel yang sebelumnya, yaitu membagi warna kabel dan selanjutnya menyusun kabel sesuai urutan. Untuk urutan kabel strike A, yaitu terdiri dari putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, dan putih coklat. Selanjutnya adalah melakukan crimping pada kabel supaya kabel tidak lepas dari RJ45. Setelah proses penyusunan kabel dan crimping selesai, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian menggunakan line tester. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan setiap inti kabel telah terpasang dengan benar dan dapat mengantarkan data dengan baik. Saat lampu line tester menyala, urutan lampu pada line tester tidak akan menyala secara berurutan seperti kabel strike.
Hal ini terjadi karena kedua ujung kabel menggunakan susunan yang berbeda, yaitu strike A pada satu ujung dan strike B pada ujung lainnya. Selama seluruh jalur terhubung dengan benar sesuai standar crossover, kabel dinyatakan berhasil dan siap digunakan. Ini perbedaan laptop keluaran lama dan laptop keluaran terbaru dalam hal koneksi jaringan menggunakan kabel LAN atau RJ45. Laptop keluaran lama umumnya sudah memiliki port RJ45 sehingga kabel LAN dapat langsung dihubungkan ke laptop tanpa alat tambahan. Sedangkan pada laptop keluaran terbaru, port RJ45 sudah banyak dihilangkan karena desain laptop dibuat lebih tipis dan ringan. Akibatnya, kabel LAN tidak bisa langsung dipasang. Solusinya adalah menggunakan adaptor USB to RJ45. Cara menggunakannya sangat mudah, yaitu menghubungkan adapter ke port USB atau USB Type-C pada laptop. Kemudian hubungkan kabel LAN ke adaptor tersebut. Setelah terdeteksi oleh sistem, laptop sudah bisa terhubung ke jaringan melalui kabel LAN. Jadi, meskipun laptop terbaru tidak memiliki port RJ45, kita tetap dapat menggunakan jaringan kabel dengan bantuan adapter USB to RJ45. Di sini sudah kita lihat kedua-duanya laptop sudah terdeteksi. Seperti yang di sini, ini tandanya sudah terkoneksi pada jaringan. Inilah perbedaannya. Ujung yang pertama kita buat dengan rangkaian seperti rangkaian berikut, dan ujung yang kedua seperti rangkaian berikut. Kemudian kita sambungkan kedua laptop menggunakan kabel LAN tersebut seperti contoh berikut. Setelah itu kita konfigurasi IP kedua laptop terlebih dahulu. Pertama, kita masuk ke control panel, kita pilih network and center. Setelah itu kita masuk ke Ethernet, kita tekan properties, lalu kita masuk ke Internet Protocol version v4. Nah, di sini kita men-setting IP laptop terlebih dahulu supaya bisa melakukan sharing file ke laptop kedua. Kita masukkan IP sebagai berikut. Nah, setelah IP sudah masuk, kita tekan OK, kita tutup, kita close. Kita melakukan ping atau ngirim pesan terlebih dahulu ke laptop kedua. Kita tekan CMD, kita masuk CMD, kita ketik ping, dan kita masukkan IP laptop kedua untuk mengetes apakah sudah connect atau tidak. Nah, seperti berikut hasilnya, itu laptop kita sudah connect ya. Selanjutnya kita akan ngetes, kita lakukan sharing file. Kita masuk ke D, kita pilih file yang akan kita share. Contohnya seperti file berbagi ini, kita klik kanan, kita klik properties, kita pilih berbagi. Terus setelah itu kita pilih everyone. Untuk tambahnya kita tambahkan 1,
kita buat baca dan tulis, kita klik berbagi. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya di laptop kedua kita juga melakukan konfigurasi IP terlebih dahulu. Kita masuk ke kontrol panel, kita lakukan seperti langkah pertama di laptop pertama yang tadi. Kita klik Ethernet, Properties, kita setting IP terlebih dahulu seperti IP berikut. Udah saya setting terlebih dahulu tadi. Selanjutnya kita tes ping juga. Kita masukkan IP laptop pertama tadi. Nah, jika sudah berhasil, maka kita akan mengambil file yang sudah dikirim laptop pertama tadi. Kita masuk ke file, kita arahkan kursor ke atas. Ini langkah pengambilan filenya, kita ketik garis miring terbalik 2, baru kita masukkan IP laptop pertama tadi untuk mengambil file yang dikirim. Nah, di sini sudah terlihat file yang dikirim tadi. Kelompok Cosmos, Jelita, Iskia, dan Fitri. Nah,